Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu Al-Khamis, hari kelima dari bulan Syawal 1444 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Al-Quran dalam pembahasan aplikasi atau penerapan ilmu tajwid kepada surat Al-Ghasyiyah, dan begitupun penerapan dari ilmu qiraah dari 5 qura', dari Hafiz an Asim, dari Ad-Duri anil Kisai, dari Ad-Duri an Abi Amr, dari Wars an Nafi', dan juga dari Ruwais an Ya'qub al-Hadrami. Maka pada kesempatan hari ini kita masuk kepada ayat yang ke-15. Maka kita baca dengan qiraah Hafiz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi wa namariqu masfufah wa namariqu masfufah. Maka di dalam qiraah Hafiz an Asim ini wa namariqu, maka waw di sini dari harf muraqqaqah, wa kadzalika nun wal mim wa nama dan alif. Maka alif di sini hukumnya muraqqaqah karena mengikuti mim yang mana dia muraqqaqah. Dan begitupun ra, maka di sini ra hukumnya muraqqaqah. Kenapa? Dikarenakan dia kasrah. Maka rata wa namariqu, wa namari dalam keadaan rata, kecuali qaf maka di sini dia qaf mufakhamah dikarenakan dia masuk kepada huruf khussa dad qil, maka qil qaf. Maka wa namariqu, wa namariqu, dan begitupun masfufah, fal mim huna muraqqaqah masfufah, kecuali shad, maka dia dari huruf al-mufakhamah. Dan karena di sini shadnya dalam keadaan sukun, maka kita memberikan sedikit dari makhraj dan sifah. Maka huruf shad barakallahu fikum, dia bersama rekannya zai dan juga as-sin di dalam makhraj yang sama, yakni makhraj shad, sin dan zai adalah asanaya asufla, wa kadalika asanaya al-ulya, ma baina atraf asanaya al-ulya wa asanaya asufla ma'a torfil lisan. Maka so, za, sin, as, az, as, semuanya sama. Atraful lisan mabaina atraf asanaya al-ulya dengan asanaya asufla, wa sufla aqrab, sa si su as, so si su as. Maka shad lebih mendekati kepada al-usul asanaya asufla, usul dari gigi yang bawah, asanaya dari gigi 2 yang besar yang bawah, asufla. Maka antara asanaya al-ulya dengan asanaya asufla, dan dia mendekati kepada asufla. So si su as, as. Adapun sifat shad, maka di sini sifat yang menonjol dominan dari shad adalah al-hams. Wa kadzalika
ar-rakhawah. Maka kalau begitu sifat shad sifat yang lemah, karena al-hams maknanya adalah sifat dhaf, sifat yang lemah. Kenapa? Karena makna dari hams jaroyan an-nafs ma'al harf li dhafil i'timad alaihi fil makhraj, di mana nafas kita masih keluar di saat kita sukunkan atau kita tasdidkan, dan ini dikarenakan dhaifnya makhraj tersebut untuk menekan dari huruf shad yang ada. Dan huruful hams banyak yang dikumpulkan oleh Al-Jazri, fahathahu syakhsun sakata, maka syahidnya syakhsun shad. Maka maksudnya di sini huruf-huruf yang disebutkan tadi dalam keadaan al-hams. Maka huruf-huruf ini yang mana di sini ada 10, fa, ha, tha, hu, sya, kha, shad, sin, kaf, ta. Jika kita sukunkan biar mendekati wajah pendalilan yang tengahnya saja, syakhsun, maka sya kita sukunkan, sya, shi, shu, ash, maka jaroyan an-nafs, tidak bisa kita bungkam, ash, tidak, tapi ash. Dan begitu pun kha, khi, khu, tidak bisa kita bungkam, kita tahan maka di sini keluar an-nafs. Inilah yang dinamakan dengan al-hams, dan ini menunjukkan makhrajnya lemah. Dan poin pendalilannya sah, sun, sod, so, si, su, as, ditasdidkan basso, bisod, basso, bas atau bas. Bas adalah bas, maka di Arab dengan sod, tidak dengan sin seperti Indonesia, bis, bas, tapi bas seperti Inggris, bas. Maka di sini sod min huruf al-hams, sehingga harus dia itu keluar dari nafas. Kembali kepada Quran, masfufah. Yang kedua, sifat ar-rakhawah, dan rakhawah dari segi lughah ailin, lembut. Maka dari segi istilah jaroyan as-saut, keluar suara. Maka berkumpul antara hams dengan ar-rakhawah, di mana hams keluar suara, keluar nafas, dan ar-rakhawah keluar suara. Maka di sini menunjukkan bahwa makhraj ini memang lemah, sehingga sautnya pun keluar. So, si, su, as masih keluar seperti itu. Maka dikarenakan dia rakhawah, maka dia harus ada tenggang jeda waktu di saat disebutkan. Dan huruf-huruf rakhawah banyak, dan dia itu 16 harf, selain dari syiddah, ajid, qatin, bakat, dan tawassut, lin, umar. Maka selain dari itu dia adalah huruf yang rakhawah. Maka huruf yang rakhawah diantaranya shad, so, si, su, as. Untuk lebih memperjelas mana lawannya misalnya huruf syiddah. Huruf syiddah adalah huruf yang tidak keluar dari makhrajnya, tersimpan, terkunci. Ini lawan dari ar-rakhawah. Seperti huruf syiddah, ajid, qatin, bakat. Kita ambil jim, kita ambil hamzah, kita ambil dal. Maka untuk dal misalnya ajid,
maka kita sukunkan dal. Dadidu ad. Adapun masalah qalqalah, maka dia otomatis keluar sendiri ad. Namun maknanya di sini bukan permasalahan qalqalah. Syiddah di sini adalah tidak keluar harf ad. Baru setelah itu qalqalah de ad de. Dan begitu pun hamzah yang lebih jelas a. Tidak ada a. Seperti itu tidak. Seperti tadi makhraj shad as masih ada s. Maka a, ba, ta semuanya hamzah sakinah. Dan begitu pun untuk dal, qaf, ta maka sama. Ab semuanya syiddah, berbeda dengan rokhawah. Maka kesalahan yang besar di saat menyebutkan makhraj shad dengan tergesa-gesa, seperti Mustafa, yang benar Mustafa, dan di sini masfufah, ada tenggang waktu. Maka yang salah dengan cepat Mustafa, Mustafa, masfufah, masfufah. Maka di sini tidak rokhawah. Dan sifat yang masyhur tadi kami sebutkan dua, dan di sana ada sifat yang masyhur juga. Namun di sini sifatnya tidak berlawanan, yakni sifat as-safir. Dan sifat as-safir seperti suara burung indal Arab. Namun wallahu alam di Indonesia apakah ada suara burung? Ini justru suara desisan seperti ular ataupun binatang melata yang lainnya. Maka yang jelas kita sebutkan as-safir karena makhraj ini makhraj Arab, maka mereka mengistilahkan as-safir suara burung. Suara burung seperti itu. Seperti itu suara burung. Wallahu alam. Indal Arab hada as-safir, suara burung. Jadi suara burung bagi mereka mungkin pendengarannya ataupun makhrajnya seperti itu. Kalau kita justru ular, iya apa tidak? Al-muhim as-safir ay saut at-ta'ir. Maka dari sifat shad adalah as-safir. Maka jika tidak ada safirnya salah. Di saat kita membaca misalnya Mustafa, 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 tidak ada berdesis, maka dia salah, bukan dari sifat as-safir. Dan juga dari sifatnya isti'la juga. Dan isti'la maknanya isti'la di atas aqsal lisan inda nutq. Maknanya isti'la adalah aqsal lisan kita berada di atas, so, si, su, as, di atas, bukan di bawah. Maksudnya dia mendekati al-hanak al-a'la, so, si, su, as. Maka dengan sifat-sifat yang kami jelaskan tadi, bisalah kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar seperti para qurra. Maka shad tadi sifatnya rokhawah, tidak boleh cepat dan keluar nafas dan saut as, bas, tas, mus, masfufah, masfufah, seperti itu. Maka selesai dari shad, kembali kepada masfufah. Maka fa di sini muraqqaqah, masfufah, wal waw kadzalik muraqqaqah. Namun di sini ada mad tabi'i karena wawunya sakinah qablahu dhammah, masfufah. Dan fa yang kedua muraqqaqah dan ta marbutah dikarenakan di akhir dari kalimah atau ayat, maka dijadikan ha at-ta'nis. Maka wa namariqu masfufah, kembali kepada ilmu tajwid yang sebelumnya, wa nama
Maka di sini ma tabi'i. Maka inilah dari ilmi tajwid yang ada, dan penekanan di sini kepada beberapa huruf al-mufakhamah, di antaranya qaf wa namariqu, dan juga shad, apalagi dia sukun lebih jelas makhrajnya. Mas wa namariqu masfufah, masfufah. Maka shad di sini mufakhamah dan qaf mufakhamah, dan ra di sini dalam keadaan muraqqaqah karena majrur.